Film akan diawali dengan memperlihatkan para anggota gangster yang terlihat membawa seorang pasien ke sebuah gedung kosong di mana ternyata para gangster tersebut sedang membawa bos mereka yang akan melakukan operasi secara ilegal. Nah, dokter yang menangani operasi tersebut adalah seorang dokter wanita yang sangat jenius dalam bidang operasi saraf bernama Dr. Seok. Seok juga dibantu oleh dua rekannya yaitu Dr. Han dan juga asistennya Yongjo. Operasi tersebut berjalan sangat lancar walaupun sempat ada suara gaduh yang terdengar dari para gangster yang khawatir dengan kondisi bosnya, membuat Dr. Han pun menyuruh mereka semua untuk keluar agar tidak mengganggu jalannya operasi. Di sisi lain, ada seorang dokter saraf juga yang saat itu sedang melakukan operasi di rumah sakit. Dokter itu bernama Dr. Choi. Dr. Choi adalah dokter saraf paling jenius yang pernah ada dan ia belum pernah mengalami satu kali pun kegagalan dalam operasinya. Setelah selesai melakukan operasi, Dr. Choi didatangi oleh seorang polisi yang membawa sebuah rekaman di mana rekaman itu memperlihatkan jalannya sebuah operasi ilegal yang mana Choi sadar jika itu pasti dilakukan oleh Seok. Choi pun lalu meminta agar si polisi mengirimkan video lengkapnya dan akan mencari tahu siapa orang yang melakukan operasi ilegal tersebut. Salah satu asisten Choi lalu mengatakan jika sepertinya ia tahu siapa yang melakukan operasi ilegal itu. Namun, Choi tetap diam dan memintanya untuk tidak membahasnya terlebih dahulu. Setelah itu, Choi meminta seseorang untuk mencari keberadaan Seok karena ia ingin sekali bertemu dengannya. Sementara itu, Seok akhirnya berhasil menjalankan operasinya dengan sempurna dan faktanya Yongjo adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Seok karena berkat operasi yang dilakukannya dulu Yongjo bisa terselamatkan dan pada akhirnya kini Yongjo berhutang budi pada Seok dan mau menjadi asistennya. Kemudian Seok pun mendatangi si bos gangster yang kini kondisinya sudah mulai membaik, di mana si bos sangat berterima kasih kepada Seok yang telah berhasil menolongnya. Seok sendiri sudah tahu latar belakang dan kejahatan dari bos gangster itu, namun ia terlihat tidak takut dengan hal itu. Nah, selain Yongjo dan Dr. Han, Seok juga ternyata dibantu oleh seorang perawat yang sengaja dibawa para anggota gangster untuk menolong bosnya tersebut, di mana sang perawat yang bernama Miran ini sebenarnya tahu siapa sosok Seok dan mulai bertanya mengenai masa lalu Seok yang mana ternyata Seok dulu adalah junior dari Dr. Choi, namun karena suatu kejadian akhirnya Seok dikeluarkan dan dicabut izin prakteknya. Nah, Yongjo lalu menjelaskan jika Miran memang pernah menjadi seorang perawat, namun karena ia pernah melakukan malpraktek, akhirnya ia pun dipecat dan kini bekerja di sebuah panti jompo. Setelah itu, Miran kembali mendatangi Seok, di mana Miran merasa jika bayarannya sekarang tidak sebesar yang ia harapkan karena ia merasa berpengaruh di operasi kali ini. Akhirnya, Miran pun mengancam Seok akan melaporkan Seok jika Seok tidak memberikan uang tutup mulut karena faktanya Seok kini sudah tidak punya surat izin praktek. Mendengar ancaman itu, Seok pun setuju dan bertanya apa mau Miran. Dengan senyuman sinisnya, Miran mengatakan jika Seok harus membayarnya 2 juta won setiap bulannya agar ia bisa tutup mulut. Seok pun lalu tersenyum layaknya seorang psikopat sambil menjawab jika ia setuju dengan kesepakatan tersebut. Sementara itu, Choi mendatangi seorang broker operasi ilegal di mana si broker sepertinya tahu asal dari video tersebut. Namun, ia tidak bisa memberikan informasi lebih dalam karena akan membahayakan dirinya. Di saat yang bersamaan, Choi terlihat mengalami sakit kepala yang ternyata kini Choi mengidap penyakit mematikan yang bersarang di otak. Dan hal itulah yang membuat Choi kini berusaha untuk mencari keberadaan juniornya yaitu Seok. Penyakitnya itu bahkan kini sudah mendekati masa kritis dan Choi hanya bisa bertahan jika menggunakan obat-obatan yang selalu ia bawa kemanapun. Singkat cerita, si bos gangster akhirnya sudah diperbolehkan untuk pulang. Dan nantinya ia akan dirawat oleh Dr. Han. Si bos pun kembali berterima kasih kepada Seok dan berjanji jika Seok membutuhkan bantuan, maka ia akan langsung menolongnya. Namun, di sini Seok menolaknya karena ia akan mengurus masalahnya sendiri. Setelah si bos gangster dibawa pergi, Miran mendatangi Yongjo dan bertanya mengapa Yongjo mau bekerja untuk Seok.
Namun, Yongjo tidak mau menjawab dan menyuruh agar Miran segera pergi karena tempat tersebut akan segera dibersihkan. Setelah Yongjo pergi, Miran mencari minuman di tas miliknya, namun ternyata minumannya sudah hilang, yang pada akhirnya membuat Miran mengambil minuman yang ada di dalam tas milik Seok dan meminumnya. Yongjo sendiri mendapatkan perintah dari Seok untuk mengantarkan barang milik Dr. Han yang tertinggal. Dan setelah Yongjo pergi, Seok terlihat merencanakan sesuatu kepada Miran yang sudah berani mengancam dirinya. Ternyata setelah meminum minuman yang ada di tas milik Seok, Miran jatuh pingsan. Lalu setelah terbangun, ia langsung mencari keberadaan tasnya karena di dalamnya berisi uang bayaran miliknya. Sementara itu, Yongjo yang sedang dalam perjalanan merasa curiga dengan gerak-gerik Seok tadi karena ingin sekali menyuruhnya pergi mengantarkan barang milik Dr. Han. Dan ketika membuka kotaknya, Yongjo terkejut karena di dalamnya hanya berisi snack makanan saja. Alhasil, Yongjo pun memutuskan untuk kembali. Sementara Miran yang akhirnya menemukan tasnya yang tergeletak, ia pun langsung menghitung kembali uang miliknya, di mana saat itu tiba-tiba Seok datang dari belakang dan langsung mencekiknya. Alhasil, Miran pun terbunuh karena Seok tak melepaskan cekikannya itu. Tak berselang lama, Yongjo sampai dan ketika bertemu Seok, ia pun curiga jika Seok baru saja melakukan sesuatu. Dan benar saja, saat itu Seok bertanya keberadaan sekop yang ia miliki. Lalu di keesokan harinya, mereka pun kembali ke rumah yang faktanya Yongjo kini tinggal bersama Seok. Ketika mengecek sekopnya, Yongjo sadar jika Seok semalam baru saja mengubur jasad seseorang. Di sisi lain, Choi akhirnya menemukan keberadaan Seok di mana ia akan berencana mendatanginya. Sementara Seok sendiri kini menjalani aktivitasnya dengan membuka sebuah apotik yang ia kelola, di mana ia juga mempunyai asisten. Lalu ketika akan pulang, Seok selalu diperhatikan oleh seorang pria bernama Kwon. Faktanya, Kwon ini masih dalam pengintaian para polisi sehingga ia memakai gelang di kakinya yang dipasang oleh pihak polisi. Para polisi sendiri selalu mengawasinya, bahkan memperingatkan Seok agar dirinya berhati-hati karena Seok selalu diperhatikan oleh Kwon. Namun di sini Seok tidak merasa takut sedikit pun dengan keberadaan Kwon. Sesampainya di rumah ketika Seok sedang bersantai, tiba-tiba dirinya ditelepon nomor yang tidak dikenal yang tidak lain adalah Choi. Mendengar suara dari Choi, Seok pun langsung terdiam lalu teringat dengan kenangan di masa lalunya. Saat itu Choi datang ke ruangan operasi Seok dan menyuruh Seok untuk menghentikan operasinya tersebut. Alhasil, Seok pun merasa marah pada Choi karena ia harus menyelesaikan operasinya. Namun karena Choi adalah atasan, Seok pun langsung diseret keluar. Hal itu membuat Seok sangat emosi dan berusaha mencekik Choi, namun usahanya itu gagal dan Choi langsung menampar Seok. Sejak saat itulah izin praktek dari Seon pun dicabut. Seok lalu berusaha meminta maaf kepada Choi, bahkan sampai rela berlutut di tengah guyuran hujan. Namun Choi tidak memperdulikan Seok dan hanya lewat begitu saja. Hal itulah yang membuat Seok menjadi sangat benci kepada Choi dan berusaha untuk membalaskan dendamnya. Kembali ke masa kini, akhirnya Choi datang ke rumah Seok yang membuat Seok kembali merasakan dendam yang sudah terpendam begitu lama. Ia lalu menyuruh agar Yongjo sembunyi di kamarnya. Setelah itu, Seok pun mempersilahkan Choi untuk masuk. Tanpa berbasa-basi, Choi meminta agar Seok mengoperasi dirinya karena kini dia mengidap tumor otak yang ganas. Mendengar kabar itu, Seok pun merasa senang dan jelas saja langsung menolak. Bahkan ketika Choi menjanjikan untuk mengembalikan izin prakteknya, Seok tetap menolaknya. Mendengar penolakan tersebut, Choi masih percaya diri dan akan segera menghubungi Seok kembali setelah ruangan operasinya ia siapkan. Kepercayaan diri itu langsung dibalas dengan tawa dari Seok yang merasa jika kini Choi sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi. Lalu saat akan pulang, Choi kembali mengalami sakit kepala sehingga ia langsung berusaha mengambil obatnya. Namun di saat itu obatnya malah terjatuh dan di saat yang bersamaan Seok datang di mana ia langsung menendang obat tersebut dan menghancurkannya. Seok akhirnya bisa membalas perbuatan Choi yang dulu pernah mengabaikan dirinya.
Melihat Seok yang sudah tidak terkendali, akhirnya Yongjo menghentikannya dan memanggil ambulans untuk menolong Dr. Choi. Dan di saat itu ternyata dari kejauhan Kwon mengamati gerak-gerik Seok sambil menghisap rokoknya. Lalu Shin pun akan memperlihatkan masa lalu di mana saat itu Seok masih menjadi seorang mahasiswi kedokteran. Seok adalah seorang yang sangat ambisius, bahkan setiap ada kuis yang ditempel di dinding kampus, ia selalu mengerjakannya. Faktanya, Seok ini sangat ngefans dengan sosok Dr. Choi yang kini bekerja di Boston. Namun di hari itu, ia melihat papan pengumuman dan betapa senangnya Seok ketika tahu jika Dr. Choi akan dipindah tugaskan ke kampusnya, yang membuat Seok pun akhirnya langsung berlari untuk menemui idolanya tersebut. Tanpa berbasa-basi, Seok mengungkapkan jika ia mengidolakan Dr. Choi dan bahkan ia ingin menjadi dokter seperti dirinya yang selalu berhasil melakukan operasi. Seok juga menunjukkan hasil jawaban kuis-kuis yang diberikan di dinding kampus yang membuat Choi pun akhirnya mengakui kehebatan dari Seok, di mana jawaban di kuis tersebut ternyata sempurna. Alhasil sejak saat itu, Seok ingin menjadi anak didik dari Dr. Choi. Choi yang percaya pada kemampuan Seok pun akhirnya mau untuk menjadikan Seok sebagai anak didiknya, membuatnya kini merasa kecewa dengan keputusannya tersebut. Di masa kini, Choi mengungkapkan jika Seok adalah sosok dokter yang jatuh cinta kepada operasi otak, sama seperti dirinya saat masih muda dulu. Namun bedanya, Seok adalah sosok yang sangat temperamen dan sangat ambisius. Setelah itu, Choi menemui Dr. Han, di mana ia meminta tolong padanya agar mau membujuk Seok untuk mengoperasi dirinya. Karena tawaran dari Choi yang akan membuat Han memiliki klinik yang lebih besar, ia pun akhirnya berusaha untuk membujuk Seok agar mau mengoperasi Dr. Choi dengan alasan agar Seok bisa memiliki izin prakteknya lagi. Namun tentu saja, Seok kembali menolak, bahkan ia senang ketika melihat Choi mati dengan perlahan. Malam harinya, Seok membakar semua barang-barang kenangan yang mengingatkannya kepada sosok Dr. Choi, di mana Yongjo yang saat itu membantu mulai merasa penasaran siapa sebenarnya sosok Dr. Choi di mata Seok. Keesokan harinya, Seok didatangi Kwon, yang mana Kwon langsung tanpa basa-basi mengajak Seok untuk pergi ke Seoul bersamanya untuk minum-minum di sana. Tapi, Seok harus menunggu sampai gelang pengawas dari kepolisian miliknya dilepas. Mendengar tawaran tersebut, Seok pun hanya terdiam seolah mengiyakan tawaran tersebut, membuat Kwon akhirnya pergi dari sana. Kemudian, Seok melihat betapa kejamnya Kwon yang ternyata selalu menyiksa kakaknya, yang mana faktanya kakaknya merupakan pemilik kedai di depan apotik Seok. Karena merasa kasihan dengan wanita itu, Seok pun berusaha menghentikan Kwon dengan cara datang ke kedai tersebut untuk membeli makan. Asisten Seok berpikir jika mungkin mereka harus melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun Seok mengatakan jika itu percuma saja, karena sudah beberapa kali dilaporkan, namun kakak Kwon selalu beralasan jika dirinya mendapatkan luka itu karena terjatuh saja, seolah-olah dirinya memang berusaha melindungi Kwon. Tak berselang lama, Seok menerima telepon dari Dr. Han yang mengabarkan jika nanti malam mereka akan menerima klien yang akan dioperasi lagi, membuat Seok pun langsung bergegas menuju ke TKP. Seok pun berusaha menghubungi Yongjo, namun saat itu Yongjo memilih mengabaikan telepon tersebut karena kini ia sedang berusaha mencari tahu masa lalu dari Seok. Sementara Seok sendiri akhirnya sampai di lokasi bersama Dr. Han, dan ketika mereka sudah siap lalu memasuki ruangan operasi, mereka pun dibuat terkejut karena pasiennya malah tidak ada. Di sisi lain, Yongjo mendatangi seorang perawat yang ada di dalam foto milik Seok dan juga Dr. Choi, di mana saat itu si perawat menceritakan awal mula pertikaian antara Seok dan Dr. Choi, dikarenakan Dr. Choi tidak mengirim Seok untuk menerima beasiswa di Boston, Amerika, dan malah mengirim seorang dokter yang biasa-biasa saja ke sana, yang padahal Seok sudah sangat optimis jika dirinya lah yang akan dikirim karena Choi sudah berjanji kepadanya. Alhasil, Seok pun mendatangi Choi yang saat itu ternyata sedang berbicara dengan orang tua dokter yang akan dikirim ke Boston tersebut. Alhasil, Seok pun menyadari jika Choi bisa memberangkatkan si dokter itu karena ia telah disogok oleh orang tuanya. Nah, Choi yang sudah menganggap Seok kurang ajar lalu langsung menamparnya. Sejak saat itu, Seok diskors tidak boleh memasuki ruangan operasi selama 1 tahun oleh Choi.
Namun di suatu hari, Seok mendapatkan izin dari direktur rumah sakit untuk melakukan operasi karena di saat itu Choi dan dokter lainnya sedang sibuk dengan urusan mereka. Namun ternyata saat itu Choi tetap tidak setuju jika Seok melakukan operasi tersebut, dan pada akhirnya ia pun mengusir Seok dengan paksa dari ruangan operasinya, membuat Seok pun tentu saja marah. Kembali ke masa sekarang, karena kliennya tidak datang, akhirnya Seok dan dokter Han pun memutuskan untuk pulang. Di mana saat itu Seok menyadari jika ini semua adalah perbuatan dari Choi yang saat itu memang berada di sana. Seok pun langsung menghampiri Choi, di mana Choi kembali meminta agar Seok mau mengoperasi dirinya dengan imbalan izin praktek serta beasiswa di Boston, Amerika sesuai apa yang diinginkan oleh Seok dari dulu. Namun tentu saja Seok tetap tidak tergiur dengan tawaran tersebut karena ia sudah muak dengan Choi yang telah menghancurkan hidupnya. Lalu berharap nantinya Choi akan mati perlahan di panti jompo karena tidak akan ada yang mau mengurus dirinya. Namun di sini Choi masih percaya jika suatu hari nanti Seok akan mau untuk mengoperasi dirinya. Young-jo sendiri setelah mendengar tawaran dari Choi merasa tertarik dan meminta agar Seok menyetujui saja permintaan Choi tersebut karena ia sangat ingin tinggal di Boston dan belajar di sana. Namun, Seok menolaknya dengan alasan jika ia tidak bisa meninggalkan semuanya yang sudah ia miliki, seperti apotik, anjing-anjingnya, dan juga kedai mari milik kakak Kwon, yang mana ternyata ia selalu makan di sana setiap harinya. Walaupun begitu, Young-jo terus saja membujuk Seok sampai malam hari, di mana saat itu Seok akhirnya menyadari jika selama ini Kwon selalu menguntit dirinya dari kejauhan. Terlebih lagi ketika ia mendengar kabar dari tetangga jika kedai mari akan dijual oleh kakak Kwon dengan alasan keuangan, membuat Seok pun sangat emosi karena tempat makan kesukaannya akan hilang, dan itu terjadi pasti gara-gara Kwon yang selalu merepotkan kakaknya. Alhasil, Seok pun mendatangi kedai mari untuk memberi pelajaran kepada Kwon. Namun saat itu Young-jo meminta agar Seok tidak berbuat ulah lagi. Terlebih lagi, ia sekarang harus belajar karena besok akan ada tes keperawatan, membuat Seok pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Lalu keesokan harinya, Seok melihat jika keadaan kakak Kwon semakin parah dengan luka lebam di wajahnya, membuat Seok semakin marah kepada Kwon. Terlebih lagi saat itu Kwon malah memamerkan kakinya yang ternyata gelang dari polisi sudah tidak ada. Alhasil, Seok pun merencanakan sesuatu dengan sengaja memancing Kwon, di mana saat itu Kwon mengajak Seok untuk berkencan. Mendengar tawaran tersebut, Seok pun setuju dan menyuruh Kwon untuk bersiap besok. Keesokan harinya, Seok mempersiapkan minuman yang sudah ia campuri dengan sebuah obat, di mana setelah menjemput Kwon, ia langsung memberikan minuman itu kepadanya. Alhasil ketika sampai di rumah Seok, Kwon pun merasa lemas dan pada akhirnya pingsan. Lalu ketika sudah terbangun, Kwon sudah dalam keadaan terikat dengan mulut yang tertutup. Kwon pun merasa kaget karena ternyata Seok adalah seorang psikopat kejam yang mana saat itu Seok melampiaskan amarahnya karena ia kesal kedai kesukaannya akan tutup gara-gara ulah dari Kwon. Seok pun lalu mengeluarkan pisau dan langsung menghabisi nyawanya dengan senyuman psikopatnya. Setelah itu, Seok menelepon Young-jo dan menyuruhnya pulang agar membantunya untuk membersihkan rumah. Mendengar hal itu, tentu saja Young-jo kesal dan tahu jika Seok pasti membunuh orang lagi. Seok sendiri kini membawa tubuh Kwon ke tengah hutan di mana ia akan menguburkannya di sana. Sementara Young-jo yang baru saja sampai di rumah dibuat terkejut dengan keadaan rumah yang sudah dipenuhi oleh darah. Dan ketika mengecek dompet yang ada di sana, Young-jo sadar jika korban Seok kali ini adalah Kwon. Young-jo kemudian membakar semua barang-barang itu dan mulai membersihkan lantai yang dipenuhi dengan darah tersebut. Alhasil, karena pembakaran tersebut membuat seorang polisi yang tak sengaja lewat pun mulai penasaran dan pada akhirnya ia datang ke rumah Seok untuk mencari tahu yang membuat Young-jo seketika merasa ketakutan dan bersembunyi. Sementara itu, Seok akhirnya selesai menggali dan memasukkan tubuh Kwon ke sana. Namun di saat itu, Seok menyadari jika ada seseorang yang datang. Dan ketika Seok akan memukulnya, ternyata itu adalah Dr. Choi yang kini tahu rahasia dari Seok. Scene lalu akan kembali ke masa lalu sebelum konflik antara Choi dan Seok terjadi, di mana diperlihatkan saat itu Choi kedatangan tamu yang akan berobat. Rekan Seok mengatakan jika orang itu adalah teman baik dari Dr. Choi. Namun melihat Dr. Choi yang sering tersenyum ketika bertemu orang itu, membuat Seok pun mulai bertanya-tanya dengan tingkah anehnya.
karena setahu dirinya, Dr. Choi adalah orang yang sangat pendiam dan jarang sekali tersenyum bahkan tertawa lepas seperti itu. Sehari sebelum operasi dilakukan, Seok mendapatkan informasi jika Dr. Choi yang bertanggung jawab atas operasi tersebut dan malah menyuruh dokter lain untuk menemaninya, bukan Seok yang notabene adalah anak didiknya. Hal itu membuat Seok kembali merasa ada yang disembunyikan dari sikap Dr. Choi. Nah, karena kesal dan ingin mencari tahu, akhirnya Seok pun menggantikan rekannya yang disuruh oleh Choi dengan alasan jika rekannya itu sakit perut tiba-tiba. Dan ketika operasi akan dilakukan, Seok malah sengaja melukai tangan Dr. Choi sehingga ia tidak bisa melakukan operasi. Dan alhasil, Seoklah yang akhirnya mengambil alih meja operasinya. Setelah operasi berjalan lancar, Seok pun mendatangi Dr. Choi di mana saat itu ekspresi Dr. Choi malah biasa saja. Yang membuat Seok akhirnya tahu jika sebenarnya Dr. Choi ingin menghilangkan nyawa temannya tersebut dengan dalih melakukan operasi. Seok sadar ketika Choi yang notabene seorang yang pendiam tiba-tiba bersikap ramah terhadap orang yang dikatakan adalah temannya itu. Yang padahal ia bersikap seperti itu agar orang tersebut tidak curiga karena dia adalah orang yang sangat dibenci oleh Dr. Choi. Kembali ke masa sekarang, saat Choi memergoki kelakuan Seok, dirinya malah bersikap biasa saja seolah dirinya sudah tahu jika Seok sering berbuat seperti itu. Bahkan, ia malah sempat bertanya apa yang Seok lakukan jika ketahuan oleh polisi. Seok pun menjawab jika ia tidak takut masuk penjara karena hidupnya kini sudah hancur karena ulah dari Choi. Jadi penjara bukanlah ketakutannya. Di sini bisa dilihat jika sebenarnya Choi lah yang takut jika Seok tertangkap. Karena jika itu terjadi, maka dipastikan dirinya tidak akan sembuh dari penyakitnya karena tak ada yang bisa mengoperasi dirinya kecuali Seok. Bahkan ketika teman Choi menelepon dan hendak menuju ke sana, Choi pun merasa ketakutan jika aksi dari Seok ketahuan. Makanya ia mengatakan pada temannya itu jika ia akan segera turun dan menyuruh temannya tersebut untuk kembali ke mobil saja. Setelah Choi pergi, Seok pun kembali melanjutkan penguburan mayat dari Kwon. Keesokan harinya, para polisi datang ke kedai Mari untuk menanyakan keberadaan Kwon, namun kakaknya mengatakan jika Kwon belum kembali dari semalam, membuat para polisi pun curiga jika Kwon sudah mulai melakukan kejahatan lagi karena kini ia sudah tidak memakai gelang pengawas. Para polisi juga memberitahu Seok jika ia kini harus berhati-hati karena Kwon mungkin saja mengganggu dirinya setelah melepas gelang pengawasnya. Namun, Seok tentu saja merasa tenang dan hanya mengiyakan perkataan dari para polisi. Setelah polisi pergi, Seok mengungkapkan jika dirinya sangat bahagia karena kedai Mari dipastikan tidak akan tutup dan ia bisa makan di sana setiap hari, membuat Yongjo pun mengatakan jika Seok adalah seorang iblis. Setelah itu, Seok mendapatkan informasi dari asistennya di apotik, di mana saat itu apotiknya digeledah oleh pihak dari Kementerian Kesehatan. Begitu juga dengan klinik milik Dr. Han yang langsung melapor pada Seok dan curiga jika ini semua pasti perbuatan dari Dr. Choi yang sengaja membuat agar tempat usaha mereka berdua ditutup sementara. Alhasil, Seok pun langsung menelepon Choi dan memarahinya lalu meminta agar semuanya dikembalikan seperti semula. Namun, Dr. Choi mengatakan jika Seok ingin berbicara dengannya, ia meminta Seok untuk datang ke Busan saja saat itu. Alhasil, Seok pun tambah emosi di mana Yongjo berusaha menenangkannya supaya Seok tidak bertindak macam-macam lagi. Seok pun lalu menuju ke Busan di mana saat itu Choi akan menghadiri sebuah acara penghargaan untuk para dokter. Faktanya, Choi selalu memenangkan penghargaan tersebut selama 9 tahun berturut-turut dan para wartawan yakin jika Choi akan menerimanya juga di tahun ini. Seok yang sudah sampai di sana pun terus memantau gerak-gerik dari Choi yang kini terlihat sangat sibuk itu. Kemudian, Seok mendengarkan pembicaraan dari para panitia jika anak dari owner acara award ini sedang sakit parah dan tidak ada dokter yang berani mengoperasinya, yang membuat Seok pun memiliki sebuah ide dan mengatakan pada Yongjo jika ia tidak akan menemui Dr. Choi. Lalu pada malam harinya, Seok pergi ke hotel tempat si owner yang bernama Ichida itu menginap. Seok memperkenalkan diri di mana ternyata mereka pernah bertemu sebelumnya ketika Dr. Choi membawa Seok ke acara penghargaan beberapa tahun yang lalu. Seok tanpa berbasa-basi langsung mengatakan apa tujuannya ke sana, di mana ia menunjukkan sebuah video operasi yang pernah ia lakukan. Operasi itu
adalah operasi tentang penyakit yang sama yang kini diderita oleh anak dari Ichida, di mana Seok berhasil menyelamatkan pasien tersebut. Seok pun menawarkan diri untuk mengoperasi anak Ichida asalkan Ichida mau menuruti kemauannya, yaitu membuat Dr. Choi menderita dan dipermalukan di depan orang-orang banyak, lalu tidak menerima penghargaan di tahun ini. Namun karena permintaan itu cukup sulit, akhirnya Ichida pun langsung menyuruh Seok untuk keluar dari kamarnya. Keesokan harinya, Seok kembali menawarkan bantuan itu kepada Ichida, namun Ichida mengatakan jika ia tidak rela anaknya dioperasi oleh orang seperti Seok yang ingin mempermalukan Choi, di mana Choi mendapatkan penghargaan itu dari hasil voting yang adil. Mendengar jawaban tersebut, membuat Seok pun semakin kesal, terlebih lagi ketika Choi datang, Ichida langsung menyapanya dengan sangat ramah, membuat Seok mulai habis kesabarannya dan langsung pergi dari sana. Nah, asisten Dr. Choi yang notabene adalah mantan rekan kerja Seok pun melihat keberadaan Seok dan langsung mendatanginya. Namun Seok tidak peduli dan langsung pergi begitu saja. Di sisi lain, Dr. Choi menelepon seorang dokter yang sedang berada di Boston, Amerika bernama Alan Kim. Ternyata Choi meminta Alan Kim untuk membantu Seok untuk mengoperasi dirinya nanti. Alan Kim juga dikirimi video tentang operasi yang dilakukan oleh Seok, di mana ia sangat tertarik untuk berkolaborasi dengan Seok. Di acara pesta sebelum hari pengumuman, Ichida terlihat mendatangi Dr. Choi yang sendirian. Ia pun bertanya mengapa Choi tidak mengajak rekannya seperti tahun sebelumnya ketika ia mengajak Seok, murid kesayangannya. Bahkan Choi selalu memuji Seok di hadapan Ichida. Choi pun menjelaskan jika Seok memang pantas mendapatkan pujian tersebut. Bahkan Choi membandingkan jika Seok lebih baik 100 kali lipat dari para dokter yang hadir di sana. Mendengar perkataan tersebut, Ichida pun mulai berpikir dan pada akhirnya ia memutuskan untuk mendatangi Seok lalu meminta tolong untuk mengoperasi anaknya. Alhasil, Seok pun langsung mengajak Dr. Han untuk pergi ke Jepang sekarang juga karena ia mendapatkan klien baru. Setelah menempuh perjalanan beberapa jam, akhirnya mereka sampai di rumah sakit Jepang, di mana saat itu Ichida memohon pada Seok agar bisa menolong anaknya. Operasi tersebut ternyata sempat diwarnai ketegangan karena terjadi sedikit masalah, membuat Ichida merasa khawatir dengan keadaan anaknya. Singkatnya, acara penghargaan akhirnya dilakukan, di mana semua orang yang hadir merasa terkejut karena yang memenangkan penghargaan kali ini bukanlah Choi melainkan dokter lain. Ternyata operasi yang telah dilakukan oleh Seok berhasil dan saat itu Choi langsung menatap ke arah Ichida dan juga Seok yang juga hadir di sana. Choi sendiri sebenarnya sudah tahu jika memang dirinya tidak dijadikan pemenang karena ia sendirilah yang menyuruh Ichida untuk menolong anaknya dioperasi oleh Seok, di mana Choi telah menjamin keselamatan putranya jika Seok yang mengoperasinya. Setelah acara selesai, Seok bertemu dengan seorang pria bernama Kyong, di mana ternyata dia adalah putra dari teman Choi yang saat itu dioperasi oleh Seok. Seok pun lalu bertanya bagaimana keadaan ayah Kyong saat ini. Kyong menceritakan jika sebulan setelah dioperasi keadaan ayahnya semakin membaik. Namun di saat itu tiba-tiba ayahnya berpesan pada Kyong jika ia ingin pergi dan hidup dengan bebas. Lalu sejak saat itulah sang ayah tidak pernah ada kabar lagi. Mendengar informasi tersebut membuat Seok yakin jika itu pasti perbuatan dari Choi. Di sisi lain, Choi dihubungi para detektif yang sedang menyelidiki operasi ilegal di mana mereka akan pergi ke suatu tempat yang dicurigai menjadi tempat dilakukannya operasi tersebut. Setelah itu, Choi bertemu dengan Seok di mana ia bertanya apakah Seok sudah puas mempermalukan dirinya di depan banyak orang. Yang padahal Choi sendirilah yang meminta agar Ichida menyetujui permintaan Seok, walaupun itu akan membuatnya malu di depan umum. Seok lalu membahas tentang ayah Kyong, di mana baru saja ia bertemu dengan Kyong yang menceritakan jika ayahnya kini menghilang. Seok pun curiga jika ayah Kyong dihabisi oleh Choi, yang faktanya Choi memang ingin membunuhnya. Tuduhan itu membuat Choi merasa kesal dan menjawab jika ia memang berteman baik dengan ayah Kyong, lalu untuk apa ia membunuhnya. Setelah itu, Choi pun pergi ke tempat yang sudah diberitahu oleh para detektif, di mana sesampainya di sana, mereka mulai menelusuri tempat tersebut, namun mereka tidak menemukan apapun. Tak berselang lama, si detektif diberitahu oleh bawahannya jika mereka menemukan sesuatu. Dan ketika dicek, ternyata itu adalah seorang mayat wanita yang tidak lain adalah Miran. Scene lalu akan kembali ke masa lalu. Saat itu Seok pulang ke rumahnya, di mana sebenarnya di malam itu
ada operasi bersama Dr. Choi, membuat Dr. Choi pun bertanya pada rekannya di mana Seok. Rekannya menjawab jika Seok izin tidak berangkat dan pulang ke rumahnya karena tak enak badan. Alhasil, keesokan harinya Dr. Choi ditemani asistennya Uyong datang ke rumah Seok yang membuat Seok terkejut. Choi pun sebaliknya terkejut ketika melihat ada luka di wajah Seok dan bertanya apa yang membuat Seok tidak berangkat semalam. Seok pun tidak menjawabnya dan hanya menyuruh mereka untuk masuk saja. Saat itu, Choi melihat banyak sekali barang-barang yang dikeluarkan dari dalam gudang. Setelah itu, Choi menyuruh Uyong membelikan obat untuk Seok. Kemudian Choi bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan mengapa semua barang-barang di gudang itu berada di luar. Di sini, Seok pun berbohong dengan berkata jika ia hanya terpeleset saja, ia membuat mukanya memar dan untuk barang-barang di gudang itu, ia akan membakarnya karena sudah sangat lama tidak dipakai. Setelah itu, Seok pun pergi ke kamar mandi untuk menelepon Uyong dan menyuruhnya untuk kembali lagi, lalu membawa Choi pergi dari rumahnya karena ia sudah muak dengan kehadiran Choi. Namun saat Seok kembali, ternyata Choi sudah tidak ada. Yang saat itu Choi sudah masuk ke dalam gudang dan ia melihat jika ada sosok mayat pria yang tergeletak. Seok pun menceritakan jika ia tidak tahu siapa pria tersebut dan itu terjadi karena pria itu mencoba untuk memperkosa dirinya ketika ia baru saja pulang semalam. Seok merasa jika ia hanya melindungi diri saja dari kejahatan dari sang pria dan akan segera menguburkan jasad tersebut di tengah hutan. Di sini, Choi malah justru terlihat santai dan bahkan bertanya apakah Seok bisa melakukannya sendiri, membuat Seok pun bertanya-tanya dengan sikap Choi itu dan menganggap jika Choi memang sangat mirip dengan dirinya, yaitu seorang psikopat. Kembali ke masa sekarang, para polisi mulai berdatangan ke TKP ditemukannya mayat Miran, di mana saat itu Seok dan juga Yongjo ada di sana. Yongjo pun terlihat takut karena Seok merasa seolah-olah tidak melakukan apapun. Namun Seok menjawab jika ia ingin memeriksa sesuatu terlebih dahulu sebelum pergi. Dan ketika melihat ada Dr. Choi di sana, Seok pun seketika langsung kembali emosi. Sementara itu, detektif Yang menemukan sebuah botol obat yang mana obat tersebut biasa digunakan oleh Dr. Saraf, membuat Choi pun mulai khawatir jika kedok Seok akan ketahuan. Tak berselang lama, Choi mendapatkan kabar jika ada salah satu muridnya yang datang, di mana ternyata itu adalah Seok yang saat itu sedang asik bermain dengan anjing para polisi. Tentu saja, Choi pun kesal pada Seok karena ia malah datang ke TKP yang jelas-jelas itu akan membahayakan dirinya. Namun, Seok mengatakan jika ia tidak takut sama sekali dan masih penasaran dengan Myung Jin, yaitu ayah Ki-yong yang kemungkinan dihabisi nyawanya oleh Dr. Choi. Seok berjanji jika ia akan menemukan fakta dan bukti jika Myung Jin memang dibunuh oleh Dr. Choi, membuat raut muka Dr. Choi pun seketika berubah. Seok pun terus menaruh rasa curiga terhadap Choi karena saat Myung Jin berhasil diselamatkan dulu, ia melihat raut muka Choi yang terlihat kesal berbeda dengan sebelum Myung Jin dioperasi, yang mana Choi selalu tertawa dan tersenyum seolah-olah dirinya senang karena sebentar lagi Myung Jin akan tewas di tangannya. Di sisi lain, detektif Lee memberitahu Dr. Choi jika mereka menemukan sehelai bulu hewan di baju milik Miran, yang kemungkinan itu berasal dari si pembunuh karena Miran tidak memiliki hewan peliharaan. Mengetahui hal tersebut, Choi pun tambah khawatir karena ia tahu betul jika Seok memelihara anjing di rumahnya. Sementara itu, Seok kembali bertemu dengan Ki-yong, di mana Ki-yong menerima informasi dari seseorang jika ia pernah melihat ayahnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa yang kini sudah ditutup. Alhasil, mereka pun menuju ke rumah sakit jiwa tersebut dan bertemu orang yang memberitahu Ki-yong. Pria yang bernama Yong-suk itu merupakan mantan pekerja di rumah sakit jiwa tersebut, di mana ia sangat yakin jika ayah Ki-yong pernah dimasukkan ke rumah sakit jiwa itu, namun dengan nama yang berbeda. Di sini, Seok dan Ki-yong pun masih belum percaya dengan ucapan dari Yong-suk sebelum mereka melihat bukti foto ayah dari Ki-yong. Kemudian, Yong-suk pun kembali meyakinkan mereka jika ayah Ki-yong memiliki bekas operasi di kepalanya, di mana bekas tersebut memang bekas dari ayah Ki-yong. Namun mereka masih belum percaya sebelum melihat sendiri wajah dari ayah Ki-yong. Lalu dibawalah mereka ke ruangan tempat ayah Ki-yong dulu dimasukkan, di mana saat itu Ki-yong terlihat aneh karena ia malah seperti mengalami trauma. Lalu Yong-suk mengatakan ia juga pernah melihat ada seorang lelaki beruban yang membawa ayah Ki-yong ke sana, membuat Seok pun langsung menunjukkan foto Dr. Choi. Namun sayangnya Yong-suk tidak mengingat wajahnya. Hal tersebut tentu membuat Ki-yong semakin curiga jika Yong-suk telah berbohong dan hanya ingin mendapatkan uang imbalannya saja dari Ki-yong.
Namun, Yongsuk mengatakan jika ia tidak berbohong dan akan mencari bukti lagi, di mana saat itu ia menelepon temannya untuk meminta foto dari ayah Kyong. Namun karena temannya itu sedang hiking, ia akan memberikan foto itu setelah ia pulang nanti. Di sisi lain, rekan Dr. Choi yang bernama Nyonya Ra mendapatkan informasi jika bulu hewan yang ditemukan di pakaian Miran merupakan bulu anjing berjenis Rottweiler, yang membuat Choi yakin jika anjing itu adalah milik Seok. Kembali ke rumah sakit jiwa, sampai malam hari Yongsuk tidak kunjung mendapatkan foto dari temannya, yang membuatnya menyuruh agar mereka berdua kembali saja besok karena ia akan mengambil foto itu di rumah temannya. Mendengar hal itu membuat Kyong semakin kesal dengan Yongsuk karena merasa sudah dibohongi. Nah, karena Kyong sudah tidak terkendali lagi, akhirnya Seok pun menyuruhnya untuk menunggu di luar saja. Dan karena tangan Yongsuk terluka, Seok pun mencoba untuk mengobatinya. Namun saat itu Seok menyadari jika Yongsuk ternyata memakai cincin milik ayah Kyong. Dan ternyata memang Yongsuklah yang mengambil cincin itu secara paksa ketika ayah Kyong sedang beristirahat dulu. Dan pembicaraan itu didengar oleh Kyong yang tentu saja membuat Kyong merasa jika Yongsuk tahu apa yang terjadi pada ayahnya dan ia telah menyembunyikan sesuatu. Namun Yongsuk terus mengelak jika ia tidak tahu apa-apa, membuat Kyong semakin emosi dan langsung membawanya keluar dan menghajarnya. Namun karena perkelahian tersebut malah membuat mereka berdua jatuh ke dalam jurang yang ada di sana, membuat Seok pun merasa jika ini akan memperumit keadaan. Karena kejadian tersebut, Yongsuk pun tewas sedangkan Kyong masih hidup, namun saat ini ia masih dalam keadaan koma. Nah, karena Seok masih penasaran di mana ayah Kyong, ia pun membawa cincin yang dipakai oleh Yongsuk untuk ditunjukkan kepada Dr. Choi. Di mana Seok langsung bertanya apakah Dr. Choi yang memasukkan ayah Kyong ke rumah sakit jiwa lalu membunuhnya. Namun di sini Choi mengatakan jika ia tidak membunuh temannya itu dan mengatakan jika ia berbeda dengan Seok. Kemudian Choi pun memutuskan untuk pulang, di mana saat itu ia akan bertemu dengan detektif Lee yang akan memberitahu tentang hasil lab dari bulu hewan yang telah ia temukan. Nah, ternyata saat itu Choi datang ke suatu tempat di mana di dalamnya tersimpan mobil putih yang ternyata itu adalah mobil milik Myung-jin, ayah dari Kyong. Lalu Choi pun mendatangi detektif Lee di mana saat membuka pintu mobilnya, tangan detektif Lee seperti menyentuh sebuah cairan di gagang pintunya. Detektif Lee lalu menjelaskan temuannya jika bulu hewan itu merupakan bulu anjing berjenis Rottweiler, di mana Lee mulai bertanya jika murid Dr. Choi juga memiliki anjing berjenis yang sama, karena ia pernah bermain dengan anjing milik polisi juga saat itu. Namun tiba-tiba detektif Lee merasakan kantuk yang luar biasa, yang ternyata itu adalah efek dari cairan yang ia pegang tadi. Dan ternyata hal itu juga Choi lakukan kepada Myung-jin, di mana saat itu ia mengajak Myung-jin pergi menggunakan mobil yang sama, yang mana Myung-jin juga memegang sebuah cairan di gagang pintunya. Lalu ketika Myung-jin akan pingsan, ia diancam oleh Choi untuk mengatakan kata-kata perpisahan kepada Kyong, dan setelah itu Choi langsung menyayat lehernya, membuat Myung-jin berusaha kabur, namun Myung-jin saat itu malah terjatuh dari atas tebing yang tinggi. Lalu ternyata Myung-jin saat itu belum meninggal, karena Nyonya Ra selalu mengawasi Choi dan langsung menyelamatkan Myung-jin lalu memasukkannya ke rumah sakit jiwa dengan identitas orang lain. Beruntungnya Myung-jin tidak ingat identitasnya karena ia mengalami gegar otak dan 3 bulan kemudian ia pun meninggal dunia. Choi pun berhasil menyembunyikan fakta tersebut di mana ternyata ia juga merupakan seorang psikopat sama seperti Seok. Sementara itu, Seok terlihat sedang bad mood dan menghabiskan waktu untuk berburu babi hutan untuk makanan para anjingnya, di mana Yongjo bertanya mengapa Seok menjadi seperti ini. Setelah itu, Seok datang ke kantor polisi di mana ia ditanyai mengenai kejadian yang dialami oleh Kyong. Seok menjelaskan jika Kyong tidak salah karena yang salah adalah Yongsuk yang mencoba mengeksploitasi Kyong. Di sisi lain, Choi datang ke rumah sakit untuk melihat kondisi Kyong, di mana dokter mengatakan jika kondisi Kyong kemungkinan kecil akan selamat karena sudah sangat parah. Lalu saat keluar, dirinya bertemu dengan Seok yang merasa curiga jika Choi pasti akan menghabisi nyawa Kyong juga. Lalu Choi mengatakan jika polisi kini mungkin mulai curiga kepada Seok karena mereka sudah menemukan bulu anjing di baju jasad Miran. Namun di sini Seok merasa jika ia bisa mengurus urusannya sendiri dan meminta agar Choi tidak ikut campur.
Sementara di kantor polisi, Detektif Yang mulai bertanya-tanya tentang keberadaan Detektif Lee yang sudah berhari-hari tidak ada kabar. Saat itu datang juga kepala detektif bernama Seong yang ingin tahu kondisi Lee dari Yang, di mana Yang merasa kesal pada Seong karena Seong selalu mengganggunya. Bahkan saat itu, Seong memfoto hasil temuan-temuan yang sudah timnya kumpulkan. Kemudian, Yang menerima data tentang nomor telepon yang terakhir kali dihubungi oleh Detektif Lee, yang membuat Detektif Yang pun terkejut karena ternyata nomor itu adalah nomor dari Dr. Choi. Sementara itu, Seong terlihat menemui bawahan dari bos mafia yang saat itu ditolong oleh Seok, di mana ia memberikan informasi jika salah satu detektif menghilang dan bertanya apakah itu perbuatan mereka. Tentu saja, anggota geng yang bernama Sanggi itu menyangkalnya. Lalu Seong memberitahu jika polisi bisa tahu tentang operasi ilegal tersebut dari seorang broker bernama Min. Dan Seong meminta Sanggi untuk membereskan si broker tersebut jika geng mereka ingin aman. Di sisi lain, Detektif Yang menemui Choi dan menceritakan jika Detektif Lee sudah beberapa hari tidak ada kabar dan nomor terakhir yang dihubungi terakhir oleh Lee adalah Dr. Choi. Di sini, Dr. Choi pun mengira jika Detektif Yang mulai mencurigainya. Namun Detektif Yang mengatakan jika ia tidak mencurigai Choi, hanya saja ia ingin mencari tahu. Setelah itu, Detektif Yang diberitahu oleh bawahannya jika setelah Choi dan Lee teleponan, Choi tidak pergi dari rumahnya sesuai kesaksian dari pelayannya. Yang tentu saja, Choi sudah mengantisipasi hal tersebut karena ia saja menggunakan mobil lain yang disimpan di tempat lain. Sementara itu, Dr. Han mendatangi Seok, di mana ia diberitahu oleh Yongcho jika Seok sedang bad mood. Seok pun menceritakan jika ia hanya ingin menenangkan diri saja dan bahkan ia malah ingin masuk penjara, karena menurutnya di penjara dia bisa tenang dan nyaman. Di sini Dr. Han mengatakan jika sebenarnya Yongcho itu sangat peduli kepada Seok dan ia khawatir jika Seok bersikap seperti sekarang. Nah, akhirnya diperlihatkanlah scene di mana awal pertemuan antara Seok dan juga Yongcho. Ternyata Yongcho adalah seorang anak yatim piatu yang dibawa oleh Dr. Han yang faktanya Yongcho mengalami sakit tumor otak yang ganas. Dan jika tidak segera dilakukan operasi, maka hal itu akan menyiksa diri Yongcho. Namun di sini Yongcho seperti tidak mau melakukan operasi karena yang ia inginkan saat ini hanyalah mati saja, membuat Seok pun tahu akan hal itu. Nah, Seok yang sangat jatuh cinta terhadap operasi otak pun lalu membujuk Yongcho jika ia tidak melakukan operasi, maka hal itu akan menyiksa dirinya dan nantinya akan ada benjolan besar di kepalanya. Maka dari itu, jika Yongcho ingin mati dengan tenang dan perlahan, maka ia harus melakukan operasi karena di operasi itu kemungkinan besar Yongcho akan meninggal. Dan hal itu sengaja Seok katakan agar Yongcho mau untuk dioperasi, yang padahal Seok yakin jika ia bisa mengambil tumor tersebut dan menyelamatkan Yongcho. Alhasil, karena percaya dengan perkataan Seok tersebut, Yongcho pun mau dioperasi dan sebelum dilakukan, Yongcho meminta agar Seok menepati janjinya agar dirinya bisa mati dengan tenang tanpa rasa sakit. Seok pun mengiyakan, di mana ternyata Seok mampu menyelamatkan Yongcho dan singkatnya Yongcho bisa hidup dengan normal kembali. Sejak saat itulah, Yongcho memutuskan untuk mengabdi pada Seok karena Seok sudah mengembalikan semangatnya untuk melanjutkan hidupnya lagi. Kembali ke masa sekarang, Yongcho yang saat itu sedang membersihkan apotik tiba-tiba didatangi oleh Yanggi, di mana Yongcho tidak pulang semalaman, membuat Seok pun bertanya-tanya tentang keberadaannya. Seok pun lalu menelepon Yongcho, dan Yongcho mengatakan jika semalam ia tidur di apotik lalu sekarang sudah berada di kampus karena ada kelas. Alhasil, Seok pun datang ke kampus Yongcho yang ternyata Yongcho tidak ada di sana. Seok pun kembali menelepon, di mana Yongcho sekarang beralasan jika ia pergi untuk menonton film bersama teman-teman kampusnya. Ternyata saat itu Yongcho disekap oleh Yanggi, di mana saat itu Yanggi bertanya siapa yang telah membunuh Miran. Karena perbuatan itu, kini geng mereka bisa terkena dampaknya karena polisi terus mencari tahu tentang operasi ilegal bosnya. Sementara itu, Seok akhirnya datang ke bioskop untuk mencari Yongcho dan karena berpikir jika Yongcho sedang di dalam bioskop, ia pun menunggu di sana sampai filmnya selesai. Di sisi lain, Detektif Yang terus mencari tahu tentang keberadaan Detektif Lee hingga akhirnya ia menelepon Min, si broker operasi ilegal, untuk mencari tahu tentang operasi ilegal yang dilakukan di TKP dan meminta untuk bertemu dengannya.
Nah, karena Min terus ditanyai oleh detektif Yang mengenai siapa dokter yang menangani operasi itu, akhirnya Min pun menghubungi dokter Choi, di mana ia menceritakan jika baru saja ia ditanyai oleh detektif Yang mengenai operasi ilegal tersebut. Min sendiri sepertinya sudah tahu jika yang melakukannya adalah Seok, namun ia belum memberitahukannya kepada detektif Yang, membuat Choi pun meminta agar mereka bertemu untuk membuat kesepakatan agar Min tutup mulut. Setelah itu, Choi menghubungi detektif Yang dan meminta waktu untuk bertemu. Namun karena saat itu detektif Yang akan menemui Min, ia pun menolaknya, membuat detektif Yang mulai curiga kepada dokter Choi apakah ia tahu jika ia akan menemui si broker Min, sehingga dokter Choi berusaha meminta agar mereka bertemu terlebih dahulu. Di sisi lain, ternyata Min mendatangi dokter Choi terlebih dahulu, di mana Min mengatakan jika sebenarnya ia sudah tahu dan bisa saja membocorkan semua yang dilakukan oleh murid Choi, yaitu Seok. Namun, karena Choi memintanya untuk tutup mulut, akhirnya Min meminta sebuah kesepakatan kepada dokter Choi, yang pada akhirnya Min pun menolak untuk bertemu dengan detektif yang saat itu ia sudah sampai di tempat pertemuan yang sudah dijanjikan, membuat detektif Yang pun merasa kesal karena merasa ditipu oleh Min. Sementara itu, Seok yang tidak kunjung menemukan Yongcho akhirnya kembali meneleponnya, di mana saat itu yang mengangkat teleponnya adalah Sanggi, membuat Seok pun akhirnya pergi ke lokasi di mana Yongcho disekap. Sesampainya di markas para geng itu, Seok melihat Yongcho yang sudah dalam keadaan babak belur. Lalu Seok pun menemui si bos gangster yang bernama Kim, di mana Seok meminta untuk membebaskan Yongcho. Kim pun mengatakan jika sebenarnya ia tidak mempermasalahkan apapun, namun karena Seok sudah membunuh Miran dan hal itu bisa membahayakan geng mereka, maka Kim meminta agar Seok menyelesaikan semuanya. Seok pun menjawab jika ia tidak perlu bantuan mereka karena ia bisa menyelesaikannya sendiri dan tidak akan membawa nama geng mereka, membuat Kim pun percaya pada Seok. Lalu Kim juga menyuruh Seok untuk membereskan Min karena dialah yang telah membocorkan semuanya kepada polisi. Alhasil, Seok pun membawa Yongcho untuk kembali ke rumah, di mana saat dalam perjalanan, tiba-tiba Seok mengajak Yongcho untuk pindah ke Filipina karena ia sudah merasa tidak nyaman tinggal di sini. Tentu saja, Yongcho pun terkejut, terlebih lagi ia mengingatkan pada Seok jika Seok pernah berkata jika ia tidak ingin meninggalkan semua yang ia punya seperti apotik, anjing peliharaan, serta kedai mari, membuat Seok pun berkata jika ia sudah sangat muak hidup di daerah itu, makanya ia ingin sekali pindah dan hidup dengan tenang di Filipina. Di saat yang bersamaan, mereka melihat ada beberapa mobil pemadam kebakaran lewat yang membuat mereka penasaran karena mobil itu menuju ke arah rumah mereka. Lalu sesampainya di rumah, ternyata beberapa bagian rumah Seok terbakar, yang mana itu adalah kandang anjingnya, membuat Seok pun langsung berlari menuju ke sana. Seok pun menyadari jika ini semua pasti ulah dari Choi yang sengaja membunuh anjing-anjingnya untuk menghilangkan bukti supaya Seok tidak dicari oleh polisi. Alhasil, Seok pun langsung menelepon Choi dan meminta untuk bertemu. Lalu tak berselang lama, Seok pun datang, di mana dengan emosinya Seok langsung menabrak mobil milik Choi. Choi pun lalu keluar dari mobilnya seolah menantang Seok agar membunuhnya. Seok pun lalu berusaha untuk menabrak Choi, namun ia langsung menghindar dan pergi dari sana. Keesokan harinya, Dr. Han datang dan bertanya tentang kondisi Seok. Yongcho mengatakan jika Seok sempat mengajaknya pergi ke luar negeri, tepatnya ke Filipina, karena Seok sudah tidak tahan hidup di sana. Seok sendiri kini masih merasa sedih karena telah kehilangan anjing-anjing kesayangannya. Tak berselang lama, Min datang ke sana di mana ternyata mereka semua pernah bekerja sama dalam operasi ilegal, dan kini Min kembali menawarkan sebuah pekerjaan kepada Seok dan juga Dr. Han. Mereka pun tidak bisa menolak pekerjaan itu karena faktanya mereka punya hutang kepada Han sebesar 120 juta won. Singkatnya, mereka pun sampai di lokasi yang berada di sebuah kapal. Namun di sini Min mengatakan jika mereka akan mendapatkan bantuan dari salah satu dokter lagi yang akan segera datang. Dan ketika dokter itu tiba, mereka pun terkejut karena dokter tersebut adalah Dr. Choi. Terpaksa Seok pun harus bekerja sama bersama seniornya tersebut, di mana ia merasa kesal pada Min karena ia tidak mengatakan jika akan mengajak Choi juga. Namun Min mengatakan jika Seok harus menurut saja karena kini yang akan memimpin jalannya operasi adalah Dr. Choi. Setelah itu, Seok kembali mengingat kenangannya bersama para anjing-anjingnya,
di mana ia akhirnya merelakan kepergian mereka dengan membuang kalung milik mereka. Tak berselang lama, Dr. Choi datang ke sana, di mana ia mengatakan ia tidak tahu jika Seok juga ada di sana. Lalu Seok pun bertanya mengapa Choi menghabisi nyawa anjing-anjingnya, padahal dirinya bisa saja menyembunyikan mereka. Choi lalu menjawab jika itu hanyalah anjing saja, membuat Seok emosi dan langsung memukuli Dr. Choi menggunakan payung miliknya. Kebrutalan Seok akhirnya bisa dihentikan oleh Yongjo yang juga saat itu terus memperhatikan mereka. Alhasil, Seok berusaha dibujuk Yongjo untuk menenangkan diri, namun saat itu Seok yang masih emosi langsung mengunci diri di kamarnya. Sementara Dr. Choi akhirnya dibawa dan dirawat oleh Dr. Han, di mana saat itu Dr. Han memperingatkan Choi agar tidak memancing emosi Seok, karena Seok adalah orang yang berbeda. Setelah itu, Han juga menyarankan agar Choi memilih dokter lain saja yang mengoperasinya. Namun tentu saja Choi menolak karena ia hanya mau dioperasi oleh Seok yang sudah terbukti kejeniusannya. Di sisi lain, Dr. Alan Kim akhirnya tiba di Korea dan disambut oleh Nyonya Ra yang diutus oleh Dr. Choi. Alan Kim pun diajak ke rumah Dr. Choi, di mana Nyonya Ra mengatakan jika Dr. Choi sedang ada urusan pergi, jadi dia akan kembali keesokan harinya. Sementara itu, Dr. Choi diajak oleh Han menemui pasien yang akan dioperasi yang faktanya dia adalah seorang pemimpin sekte terbesar di Korea. Si pemimpin sekte itu mengatakan pada Choi jika Choi harus bisa menyelamatkannya karena dia ingin hidup lebih lama lagi. Choi pun menjawab jika ia pasti akan menyelamatkan si pemimpin sekte dan berharap dia bisa hidup dengan abadi. Di sisi lain, Min memberitahu Seok dan yang lain jika operasi akan dilakukan di malam hari, membuat Seok pun sedikit malas karena saat malam hari dirinya biasanya mengantuk. Namun, Min mengatakan jika itu adalah keinginan dari pasien, jadi mereka harus menurutinya. Seok pun lalu penasaran siapa sebenarnya pasien itu, dan berani-beraninya ia mengatur jadwal operasi. Dr. Han pun mengatakan jika pasien mereka kali ini adalah si pemimpin sekte yang bernama Kim Un-tae. Mendengar nama itu, Seok pun kesal karena ia harus menyelamatkan nyawa orang seperti Un-tae yang sudah membohongi banyak orang dengan sektenya. Setelah itu, Seok berbicara dengan Dr. Han mengenai kesehatan Dr. Choi karena Seok curiga jika operasi kali ini akan terganggu dengan hal itu. Ia meminta agar Dr. Han selalu mengawasi pergerakan Dr. Choi saat jalannya operasi karena kini tangan Dr. Choi sudah mulai tremor. Dan jika keadaan memang tidak memungkinkan, maka Seoklah yang akan menggantikan posisi Dr. Choi nantinya. Di sisi lain, detektif Yang mulai dicecar oleh kepala polisi yang menyalahkan Yang karena lalai menjalankan tugas sehingga mereka kehilangan anggotanya. Yang lalu disuruh untuk segera menemukan detektif Lee terlebih dahulu sebelum melanjutkan kasusnya. Dan karena detektif Yang yakin jika hilangnya Lee ada hubungannya dengan kasus kali ini, akhirnya ia memanggil seorang pemilik kapal yang pernah memberikan nomor Min kepadanya untuk mencari tahu keberadaan dari Min sekarang. Kembali ke kapal, Dr. Choi akhirnya memanggil Un-tae agar bersiap menjalani operasi, di mana mereka akhirnya pergi bersama-sama ke ruangan operasi yang sudah disiapkan. Setelah sampai, Seok langsung menjelaskan tentang penyakit yang diderita Un-tae dan apa yang akan mereka lakukan di operasi kali ini. Membuat Un-tae pun kagum dengan penjelasan dari Seok yang mudah dimengerti. Kemudian Seok bertanya pada Dr. Choi mengenai kondisinya dan jika nantinya kondisinya tidak memungkinkan maka ia meminta untuk bertukar posisi. Namun Choi menjawab jika dirinya baik-baik saja dan menyuruh agar Seok mengerjakan apa yang sudah jadi tugasnya saja. Singkatnya, operasi pun akhirnya dimulai di mana akhirnya kedua dokter itu kembali menjalankan operasi di meja yang sama setelah sekian lama. Di saat yang bersamaan, detektif Yang menelepon Min melalui ponsel milik pemilik kapal yang sudah ditangkap tadi, di mana Yang kembali menawarkan sebuah perjanjian dengan Min yang sepertinya membuat Min tertarik dengan perjanjian tersebut. Kembali ke meja operasi, saat itu Choi menyempatkan diri untuk mengatakan pada Seok tentang alasan mengapa banyak orang yang tidak suka dengan Seok. Itu dikarenakan Seok adalah orang yang emosian, egois, dan juga tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain. Namun di balik itu semua, Choi merasa jika bekerja bersama Seok adalah hal yang paling menyenangkan di dalam karirnya, karena ia bisa melihat perkembangan Seok dari awal sampai menjadi dokter yang jenius seperti sekarang. Choi pun mengatakan jika ia pernah berterima kasih kepada Seok, namun Seok belum sama sekali berterima kasih padanya. Perkataan itu langsung membuat Seok terdiam sambil memikirkan sesuatu.
Singkatnya, operasi pun selesai dan berjalan dengan lancar. Kemudian, Seok menghampiri Dr. Choi untuk menanyakan tentang perkataannya tadi. Seok juga mengungkapkan jika selama dalam karirnya bekerja bersama Dr. Choi adalah momen yang paling membahagiakan di dalam hidupnya. Namun sepertinya operasi tadi adalah operasi terakhir mereka berdua karena Seok sudah tidak mau lagi bekerja bersama Dr. Choi. Setelah itu, Seok juga berterima kasih pada Dr. Choi karena selama ini ia memang belum pernah mengucapkan rasa terima kasihnya. Membuat Choi pun terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Seok itu. Di sisi lain, Uyong datang ke rumah Dr. Choi karena ia merasa khawatir dengan keadaannya dan mengira Dr. Choi sedang sakit. Namun pelayan mengatakan jika Dr. Choi sedang pergi keluar kota dan akan kembali besok. Nah, di sana Uyong malah bertemu dengan Alan Kim yang menceritakan jika kedatangannya ke sana hanya untuk memenuhi panggilan dari Dr. Choi, di mana nantinya ia akan bekerja bersama dengan Seok untuk mengoperasi Dr. Choi yang mana kondisinya sudah sangat parah. Lalu pada akhirnya Uyong pun tahu kondisi sebenarnya Dr. Choi setelah melihat scan kepalanya. Sementara itu, setelah selesai melakukan operasinya, Dr. Choi pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu tanpa berpamitan kepada yang lain. Di sisi lain, Seok dan Yongjo juga ikut pulang, namun Dr. Han tidak ikut karena ia masih harus merawat pasien. Seok dan Yongjo lalu akan diantar pulang oleh Min. Namun di sini Min mengajak mereka untuk makan terlebih dahulu di suatu tempat. Choi pun lalu menelepon Min dan meminta maaf karena tidak sempat berpamitan. Nah, di sini Yongjo mengajak Choi untuk datang ke sebuah restoran karena mereka akan makan di sana. Namun Min terlihat seperti tidak ingin Choi datang dan langsung menutup teleponnya, membuat Choi pun merasa curiga dengan Min. Kemudian, Dr. Choi membuka sebuah surat yang pernah ditulis oleh Seok sewaktu masih kuliah dulu, di mana di dalamnya berisi tentang curhatan Seok muda yang sangat ingin menjadi dokter bedah saraf dan hanya itu tujuan utamanya untuk hidup. Alhasil, dari cerita itu Dr. Choi menganggap jika Seok muda sama persis dengan dirinya ketika masih muda dulu, di mana saat itu Choi muda juga menjalani hidupnya hanya untuk satu tujuan, yaitu menjadi dokter saraf yang paling hebat. Semua sifatnya pun sama, mulai dari ambisi sampai psikopatnya. Namun bedanya, Seok lebih brutal sedangkan Choi selalu menjalankan kejahatannya dengan sangat rapi. Sementara itu, Min ternyata sengaja mengajak mereka berdua untuk makan di sebuah restoran karena Min sudah menyetujui sebuah perjanjian dengan detektif Yang jika ia akan membawa dokter yang melakukan operasi ilegal yang sedang dicari. Beruntungnya di tengah keramaian tersebut, Seok menyuruh Yongjo untuk membelikan obat sakit leher terlebih dahulu, membuat mereka pun akhirnya berpisah. Han yang sudah sampai di depan restoran dan melihat detektif Yang malah kehilangan Seok dan ia pun berusaha mencarinya. Sementara detektif Yang juga mulai mengikuti kemana perginya Min. Min sendiri akhirnya menemukan keberadaan Seok, di mana saat itu Seok menerima kabar dari Uyong tentang kondisi sebenarnya dari Dr. Choi dan meminta agar Seok segera mengoperasinya, jika tidak nyawa Dr. Choi tidak akan bisa diselamatkan. Dan di saat yang bersamaan, tiba-tiba saja Dr. Choi datang dan langsung membawa Min ke tempat yang sepi, di mana Seok melihat ada darah yang menetes di sana, membuat Seok pun tahu jika Choi berusaha menghabisi nyawa Min. Seok pun hanya terdiam melihat apa yang Dr. Choi lakukan, di mana saat Yongjo datang, ia melihat ada detektif yang membuat Yongjo pun segera mengajak Seok untuk kabur. Lalu, Seok menerima pesan dari Dr. Choi agar mereka pergi ke sebuah mercusuar merah, yang ternyata di sana sudah ada sebuah kunci mobil yang diletakkan oleh Choi agar mereka bisa kabur. Setelah itu, Seok kembali menghubungi Uyong untuk menanyakan kebenaran apa yang ia katakan tadi, karena menurutnya hasil scan kepala yang Seok lihat, Choi masih dalam keadaan yang belum parah. Uyong pun mengatakan jika hasil scan yang diberikan kepada Seok sebelumnya adalah hasil palsu, dan Seok harus melihat sendiri hasil scan yang aslinya jika tidak percaya. Sementara itu, detektif Yang akhirnya menemukan keberadaan Min, namun sayangnya Min sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Tentu saja, itu adalah perbuatan dari Dr. Choi yang menusuknya menggunakan pisau bedah miliknya. Kemudian, Choi membuka sebuah paket yang di dalamnya berisi obat miliknya, yang ternyata obat itu sudah dilarang untuk dipakai oleh pengidap kanker seperti dirinya. Seok sendiri akhirnya menerima hasil scan kepala dari Dr. Choi yang diberikan oleh Uyong, dan ketika melihatnya, Seok sadar jika kondisi Choi kini sudah sangat parah.
Sementara di kantor forensik, detektif yang menerima informasi jika Min dibunuh dengan sebuah pisau kecil yang kemungkinan adalah pisau bedah, di mana si pembunuh memang tahu betul dunia medis karena tusukannya itu tidak membuat darahnya mengalir deras dan biasanya orang yang memiliki kemampuan seperti itu adalah seorang dokter bedah. Mendengar informasi tersebut, detektif yang pun semakin curiga kepada Dr. Choi, ditambah lagi ciri-ciri orang yang membawa Min terekam di CCTV dari belakang. Sementara detektif Seong memberitahu Kim, si bos gangster, jika Min sudah tewas, di mana yang membunuhnya diduga seorang pria, yang membuat Kim pun bertanya-tanya karena seharusnya yang membunuhnya adalah Seok. Di sisi lain, akhirnya Dr. Han pulang di mana kedatangannya langsung disambut oleh Seok dan Yongjo yang saat itu sedang menyantap mie. Nah, Seok meminta kepada Dr. Han agar menyiapkan sebuah tempat karena dia memutuskan akan mengoperasi Dr. Choi. Dan ketika melihat hasil scan kepala Dr. Choi, Han pun merasa pesimis jika operasi kali ini akan berhasil karena tumor di kepala Dr. Choi sudah sangat parah. Namun di sini, Seok tetap akan melakukan operasi itu dan percaya jika dirinya pasti akan berhasil. Di sisi lain, Alan Kim akhirnya bertemu dengan Dr. Choi, di mana saat itu Alan Kim bertanya apakah operasi dari Dr. Choi akan sesuai rencana awal. Choi pun menjawab iya, dan ia juga akan tetap mengikut sertakan Seok dalam operasi kali ini, yang membuat Alan Kim tidak sabar bisa bekerja bersama dengan Seok yang memang sangat ia temui. Di sisi lain, Seok didatangi Yang Gi bawahan Bos Kim, di mana Seok dibawa ke sebuah tempat untuk berbicara dengan Bos Kim di sana. Kim pun tanpa berbasa-basi bertanya mengapa yang membunuh Min adalah seorang pria, bukan Seok sendiri. Seok menjawab jika kematian Min lah yang Kim inginkan, dan seharusnya Kim tidak usah peduli siapa yang membunuhnya itu. Perkataan tersebut tentu saja membuat Kim pun semakin kagum dengan keberanian dari Seok, di mana ia kembali berterima kasih atas pertolongannya karena Kim sempat melihat rekaman saat dirinya sedang dioperasi, di mana ia akhirnya kagum dengan otak manusia. Kim juga menawarkan bantuan kepada Seok jika nantinya Seok membutuhkan bantuannya. Sementara itu, Dr. Choi kembali bertemu dengan detektif Yang, di mana saat itu ia malah mendapatkan informasi jika Kyong meninggal dunia setelah lama mengalami masa koma. Kemudian, detektif Yang tanpa basa-basi bertanya alasan Choi membunuh Min. Detektif Yang juga curiga jika Choi lah yang telah membunuh si perawat Miran dan juga detektif Lee, serta dia jugalah dokter yang melakukan operasi ilegal tersebut. Choi pun tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan jika ia juga menyimpan kartu as milik detektif Yang, di mana jika detektif Yang menangkapnya, maka mereka berdua akan jatuh bersama-sama. Di sini seolah-olah Choi mengakui jika memang dialah pelakunya dan menantang detektif Choi untuk jatuh bersama-sama. Nah, setelah sampai di kantor, detektif Yang kembali melihat rekaman CCTV di TKP Min, di mana ia menyadari jika di sana ada Seok, murid dari Dr. Choi. Di sisi lain, Choi dan Seok mendatangi pemakaman Kyong, di mana di sana Seok malah mengatakan kepada mendiang Kyong jika pembunuh ayahnya juga datang melayat. Seok pun lalu bertanya apa alasan Choi sebenarnya membunuh ayah Kyong. Akhirnya, Choi pun mengakui dan menceritakan jika sebenarnya dulu ayah Kyong ingin mengambil Seok dari dirinya. Karena ayah Kyong adalah pemilik sebuah rumah sakit di LA, Amerika, di mana ia berencana akan mengambil Seok sebagai dokter saraf di rumah sakitnya setelah mengetahui kejeniusan dari Seok. Choi mengatakan jika ayah Kyong adalah seorang bisnismen, jadi dia berencana memperkerjakan Seok untuk mendapatkan pundi-pundi uang lebih banyak lagi. Mendengar alasan tersebut, Seok pun menjadi mengerti dan dirinya juga pasti akan bertindak seperti Choi, yaitu membunuhnya. Lalu saat akan pulang, tiba-tiba mereka teringat dengan kenangan masa lalu ketika di bawah guyuran hujan, Choi meninggalkan Seok begitu saja. Namun kali ini, Choi kembali di mana Seok bertanya lagi alasan Choi mengabaikan dirinya saat itu, yang padahal dia saja tidak mau kehilangan Seok saat akan diambil ayah Kyong. Choi lalu menjelaskan jika ia sangat kesal dengan perbuatan Seok yang malah menolong ayah Kyong. Nah, agar Seok tidak mengetahui sisi psikopatnya, akhirnya Choi memutuskan untuk mengabaikannya karena Choi tidak mau anak didiknya tahu jika gurunya adalah seorang psikopat yang rela membunuh orang demi kepentingan dirinya sendiri. Mendengar alasan tersebut, membuat Seok pun marah karena bisa-bisanya Choi menghancurkan hidupnya hanya karena masalah seperti itu, yang padahal mereka memiliki sifat yang sama, yaitu psikopat. Lalu, Seok mengungkapkan jika ia akan mengoperasi Dr. Choi, jadi Choi harus segera mempersiapkan dirinya setelah Seok menemukan tempat untuk mengoperasinya.
Namun di sini Choi menjawab jika ia akan mempertimbangkannya, membuat Seok pun kesal pada Choi karena dulu ia selalu meminta untuk dioperasi. Namun ketika Seok mau, mengapa Choi justru yang menghindar? Seok pun tidak peduli dengan keputusan Choi dan akan tetap mengoperasinya karena ia tidak ingin Choi mati. Kemudian, Seok pun mulai mencari tempat untuk operasi di mana Dr. Han mengajaknya ke sebuah klinik yang memiliki ruangan tak terpakai dan di sana bisa dijadikan untuk ruang operasi. Seok pun setuju dengan tempat tersebut dan akan mulai membereskan semua barang-barang di sana. Nah, Yongjo yang saat itu menunggu mereka di mobil tiba-tiba didatangi oleh Nyonya Ra yang entah berkata apa karena ia hanya memberikan kartu namanya saja lalu pergi. Kembali ke Seok yang saat itu akan mulai membenahi barang-barang, tiba-tiba ia ditelepon oleh detektif Yang di mana ia menyuruh Seok untuk datang ke kantor polisi. Sesampainya di sana, Seok langsung diinterogasi sebagai saksi karena di malam kejadian kematian Min, Seok terekam di CCTV berada di tempat yang sama. Namun Seok menjawab jika ia tidak tahu apapun mengenai kejadian tersebut dan hanya pergi ke pasar karena ingin membeli sesuatu. Lalu di sini detektif Yang pun menyadari jika Seok adalah kelemahan dari Dr. Choi karena Dr. Choi akan melakukan apapun untuk melindungi Seok. Sementara itu, Choi terlihat sudah merapikan barang-barang di kantornya di mana saat itu dirinya ditelepon oleh Seok yang mengatakan jika Seok akan mengoperasi Choi besok malam. Jadi Seok menyuruh Choi untuk bersiap. Choi pun mengiyakannya dan meminta alamat tempat operasinya. Namun sebenarnya Choi tidak akan datang ke sana di mana Nyonya Ra bertanya apakah Seok akan marah jika telah dibohongi seperti itu. Choi pun tahu jika Seok pasti akan marah besar, namun ia akan membiarkannya karena ia mempunyai tujuan melakukan hal tersebut. Kemudian Nyonya Ra mengatakan jika sebenarnya Seok baru saja bertemu dengan detektif Yang, di mana sepertinya Seok ditanyai mengenai kematian Min. Mendengar hal tersebut, Choi pun terlihat marah kepada detektif Yang. Alhasil, malam harinya Choi menelepon detektif Yang dan menyuruhnya untuk datang ke gudang rahasia miliknya. Di sisi lain, Seok dan yang lain sudah bersiap akan melakukan operasi, namun saat sudah jam 10, Choi tidak kunjung datang dan malah yang datang saat itu adalah Dr. Alan Kim. Sementara itu, detektif Yang akhirnya sampai di gudang milik Choi, di mana di dalam detektif Yang malah menemukan jasad detektif Lee yang sudah membeku di dalam lemari es, di mana saat itu Choi juga datang menampakkan dirinya. Choi lalu menceritakan jika sebelum membunuh detektif Lee, ia sempat merekam perkataannya mengenai kejahatan yang telah dilakukan oleh detektif Yang, di mana detektif Yang pernah menghilangkan barang bukti suatu kasus yang membuat kasus itu akhirnya ditutup. Hal itulah yang selama ini ditakutkan oleh detektif Yang, di mana kartu asnya kini berada di tangan Dr. Choi. Namun mengejutkannya, Choi malah meminta detektif Yang agar menjadikan dirinya sebagai tersangka di dalam kasus ini. Sementara itu, Alan Kim mengatakan pada Seok jika Dr. Choi tidak akan datang ke sana. Alan juga mengatakan jika mereka tidak akan bisa melakukan operasi di sana dengan peralatan yang ada. Terlebih lagi, Dr. Choi sudah 1 tahun terus mengkonsumsi sebuah obat bernama Seralip A, di mana obat tersebut adalah obat yang sudah dilarang untuk kekebalan tubuh. Dan karena Choi sudah lama menggunakan obat tersebut, maka di operasinya nanti akan terjadi pendarahan hebat karena efek obat itu. Dan peralatan di sana tidak akan mungkin bisa digunakan. Alhasil, Seok pun marah dan akan mendatangi Dr. Choi ke rumahnya. Sementara Yongjo mengungkapkan kepada Dr. Han jika sebaiknya mereka tidak melakukan operasi kali ini karena kemungkinan keberhasilannya akan kecil. Lalu Alan Kim mengungkapkan kepada mereka jika Dr. Choi sudah merencanakan jika operasinya akan dilakukan 1 bulan lagi. Alasan Dr. Choi melakukan itu agar kondisinya semakin buruk dan Seok gagal mengoperasi dirinya, membuat mereka berdua pun merasa aneh dengan keputusan tersebut. Seok sendiri sudah sampai di rumah Dr. Choi, namun saat itu Seok tidak menemukan Choi di sana. Keesokan harinya, detektif Yang dan para polisi lain datang ke gudang milik Choi, di mana di sana detektif Yang berpura-pura seolah-olah ia baru pertama ke sana, yang padahal itu semua sudah direncanakan oleh dirinya dan juga Choi. Choi akan meninggalkan jejak dengan merokok dan minum di tempat tersebut sehingga sidik jari serta DNA-nya tertinggal di sana. Di sisi lain, Seok mendatangi Alan Kim dan bertanya apa maksud Dr. Choi yang ingin mati di meja operasi. Alan Kim pun menjelaskan jika Dr. Choi ingin jika Seok mengalami 1 kali kegagalan dalam karirnya, agar Seok tidak merasa sombong dan bisa mengintrospeksi diri.
Setelah itu, Seok diajak oleh Alan Kim ke tempat yang akan mereka gunakan untuk mengoperasi Dr. Choi nantinya, di mana peralatan di sana sudah sangat memadai. Namun, operasinya akan dilakukan 1 bulan lagi. Mendengar hal itu, Seok tetap bersikukuh akan melakukan operasinya secepat mungkin dan akan mencari keberadaan Choi. Sementara itu, Yongjo kembali mengingat perkataan Nyonya Ra, di mana jika Yongjo membutuhkan bantuan mengenai masalah Seok, maka ia siap untuk membantu, membuat Yongjo akhirnya akan bertemu dengan Nyonya Ra. Sementara itu, untuk mencari keberadaan Dr. Choi, Seok mendatangi Bos Kim untuk meminta bantuan, namun karena sudah larut malam, akhirnya Bos Kim menyuruh Seok untuk istirahat terlebih dahulu dan membahasnya besok. Di sisi lain, Nyonya Ra meminta bantuan kepada Dr. Han agar mau merawat Dr. Choi yang penyakitnya kini mulai kambuh. Dr. Choi sendiri kini bersembunyi di sebuah rumah untuk menghindari Seok, di mana saat itu Dr. Han tidak boleh memberitahu Seok jika dirinya kini merawat Dr. Choi. Dr. Han pun bertanya apa sebenarnya tujuan Dr. Choi merencanakan ini semua, karena menurutnya jika operasi dilakukan 1 bulan lagi, maka Choi dipastikan akan mati di meja operasi. Dr. Han pun menawarkan diri untuk merawat Dr. Choi hingga akhir hayatnya saja, daripada berencana mati di meja operasi. Namun, Choi menolaknya dan akan tetap menjalankan rencananya itu. Keesokan harinya, Detektif Yang mengadakan konferensi pers di mana ia mengumumkan jika pelaku pembunuhan perawat Miran, broker Min, dan juga Detektif Lee adalah Dr. Choi, yang membuat Seok pun kaget melihat berita tersebut. Di sisi lain, Yongjo akhirnya bertemu dengan Nyonya Ra, dan Yongjo langsung bertanya apa sebenarnya tujuan Choi melakukan ini semua. Nyonya Ra pun lalu menjelaskan semuanya secara detail dan bercerita jika kini Choi sedang dirawat oleh Han. Mendengar kabar itu, Yongjo langsung memberitahu Seok, yang membuat Seok menyuruh agar Bos Kim melacak ponsel Dr. Han. Bos Kim pun kemudian menelepon Seong dan memintanya untuk melacak nomor Dr. Han. Di sisi lain, Dr. Han masih saja membujuk Choi agar tak melakukan rencananya. Namun Dr. Choi akan tetap melakukannya agar Seok merasakan gagal minimal sekali seumur hidupnya. Dr. Han lalu mengatakan bagaimana jika setelah gagal itu Seok trauma dan tidak mau melakukan operasi lagi. Choi pun menjawab jika ia tidak peduli akan hal itu, karena itu merupakan sebuah pelajaran yang ia berikan kepada Seok. Malam harinya, Dr. Choi didatangi Bos Kim di mana ia menelepon terlebih dahulu dan meminta izin untuk masuk ke dalam karena ia ingin bertanya sesuatu kepada Choi. Alhasil, Bos Kim pun diizinkan masuk dan Choi langsung menjelaskan semua rencananya kepada Bos Kim. Sementara itu, Seok ternyata menemui Detektif Yang, di mana saat itu Detektif Yang masih menyuruh Seok untuk mengakui jika memang Dr. Choi lah pelakunya. Namun di sini Seok justru mengaku jika sebenarnya yang membunuh Miran adalah dirinya, serta dokter ilegal yang selama ini dicari adalah dia, bukan Dr. Choi. Mendengar hal itu, Yang pun sedikit terkejut dan meminta agar Seok tak mengoperasi Dr. Choi, karena ia sudah sepakat dengan Dr. Choi jika Choi akan ditangkap dan mati di penjara. Namun Seok tetap bersikeras akan menyelamatkan gurunya tersebut. Setelah itu, Seok pun menerima info dari Bos Kim lokasi keberadaan Dr. Choi, di mana Seok langsung bergegas menuju ke sana. Namun di saat itu dirinya malah ditabrak oleh Detektif Kim yang tidak mau jika Dr. Choi diselamatkan, karena itu sama saja akan mematikan karirnya. Lalu Detektif Yang mencoba untuk mematahkan tangan Seok agar Seok tidak bisa melakukan operasi lagi, namun Seok mencoba untuk melawan. Sementara Yongjo yang sudah mulai sadar berusaha untuk melindungi Seok, namun Detektif Yang juga menghajarnya. Nah, karena sudah terpojok, akhirnya Seok mengeluarkan pisaunya dan melukai Detektif Yang, bahkan tak segan-segan Seok langsung membunuhnya di depan mata Yongjo. Setelah itu, Seok menelepon Bos Kim di mana ia ingin berbicara pada Dr. Choi. Mengetahui jika telah terjadi sesuatu pada Seok, Choi pun panik dan bergegas menuju ke lokasi. Sesampainya di lokasi, Dr. Choi terkejut ketika tahu telah terjadi perkelahian di sana, di mana Detektif Yang menjadi korbannya. Kemudian, Choi mulai berbicara pada Seok, di mana Seok merasa senang karena akhirnya ia akan bisa segera mengoperasi Dr. Choi. Namun, Choi tetap menolaknya dan menjelaskan semuanya tentang tujuannya melakukan ini semua. Ternyata itu semua Choi lakukan karena dulu Choi juga pernah gagal membunuh ayah Kyong karena ulah dari Seok. Dan sekarang, ia akan membalaskan dendam kepada Seok agar Seok juga mengalami kegagalan. Walaupun Seok sudah memohon-mohon, namun tetap saja Dr. Choi akan menjalankan rencananya lalu meninggalkan Seok di sana.
Sebelum pergi, Choi memberikan sebuah ponsel di mana nantinya jika ia sudah siap dioperasi maka ia akan menghubungi Seok. Hal itu membuat Seok pun merasa sangat kesal dan menangis sejadi-jadinya. Singkat cerita, beberapa waktu pun berlalu. Seok dan yang lain sudah bersiap akan mengoperasi Dr. Choi sesuai rencana. Sebelum operasi dilakukan, Seok mengatakan kepada Dr. Choi jika ia akan berhasil dalam operasi kali ini. Lalu, operasi pun akan segera dimulai dan singkatnya, waktu pun berlalu di mana ternyata anjing-anjing milik Seok tidak mati karena mereka sudah disembunyikan oleh Nyonya Ra. Kemudian, Seok dan timnya bersiap akan melakukan operasi lagi di mana ternyata pasien mereka kali ini adalah Dr. Choi. Yang itu tandanya Dr. Choi berhasil diselamatkan. Namun di sini muka Dr. Choi tidak diperlihatkan. Dan film pun tamat.